Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, kalian harus paham dulu pengertian persamaan linear 3 variabel. Sudah saya tuliskan di sini, bisa dibaca ya. Persamaan linear 3 variabel itu merupakan persamaan yang mengandung 3 variabel dengan pangkat tertingginya 1. Ini mengandung 3 variabel ya, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Pangkat tertingginya masing-masing 1. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk umum, jadinya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C, D ini adalah bilangan real. Sedangkan X, Y, dan Z-nya ini merupakan variabelnya ya, yang merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut juga, dan dinyatakan dalam X, Y, Z di dalam kurung. Jadi ini penyelesaiannya itu yaitu nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan ini. Jadi kalau X, Y, dan Z-nya diganti dengan sebuah bilangan, maka persamaan ini akan menjadi pernyataan yang benar. Itu adalah persamaan linear 3 variabel. Nah, sedangkan sistem persamaan linear 3 variabel, yang namanya sistem itu berarti lebih dari satu. Kalau persamaan linear 3 variabel itu hanya ada satu persamaan, kalau sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan sistem persamaan yang mengandung persamaan linear 3 variabel. Jadi memuat lebih dari satu persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk selanjutnya nanti langsung saja masuk ke penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, yang namanya penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, kalau variabelnya itu X, Y, dan Z seperti contoh soal nomor 1 ini, ya berarti penyelesaiannya itu adalah nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan ini. Artinya kalau X-nya, Y-nya, dan Z-nya itu diganti dengan bilangan yang sudah kita peroleh, maka pernyataan ini akan menjadi pernyataan yang benar. Ya, jadi langsung saja untuk contoh soal yang nomor 1. Di sini saya sediakan sistem persamaan linear 3 variabel. Dari yang pertama X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 10. Yang kedua 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 15. Dan yang ketiga 3X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 12. Nah, yang diminta adalah penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus paham terlebih dahulu mengenai materi eliminasi dan substitusi, ya, metode eliminasi dan substitusi yang sudah kalian pelajari pada waktu SMP, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel atau biasanya disingkat dengan SPLDV. Nah, bagi kalian yang lupa mengenai metode eliminasi dan substitusi pada SPLDV, kalian bisa buka link yang sudah saya sertakan di deskripsi pada video ini. Ya, sekarang langsung saja kita menyelesaikan soal yang pertama. Di sini diminta untuk menentukan penyelesaian dari SPLTV yang sudah disediakan. Ya, langkah pertama biar gampang itu kita beri nama persamaan yang pertama ini dengan diberi nama persamaan 1. Kemudian persamaan kedua kita beri nama persamaan 2. Dan persamaan yang ketiga kita beri nama dengan persamaan 3. Jadi ada 3 persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian langkah berikutnya kita ambil
dua persamaan. Terserah kalian mau ngambil persamaan 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3 ya. Sekali lagi saya katakan terserah kalian mau ngambil persamaan berapa, yang jelas kita ambil dua persamaan. Nah, kalau saya biasanya biar gampang itu saya ambil persamaan 1 dan 2. Jadi dari persamaan 1 dan 2, nah dari persamaan 1 dan 2 nanti kita tuliskan lagi di sini X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 15. Nah, dari kedua persamaan ini kalian hilangkan, terserah kalian mau menghilangkan X, Y, atau Z, terserah kalian. Ya, kalau di sini saya biar gampang, itu saya hilangkan X-nya. Untuk menghilangkan X-nya, kalian perhatikan koefisien di depan variabel X pada persamaan pertama dan kedua. Nah, pada persamaan pertama, ini kan koefisiennya 1. Kalau tidak ada angkanya, berarti di sini ada angka 1. Kemudian pada persamaan 2, ini jelas sekali angkanya 2. Nah, untuk menghilangkan X ini, kalian ubah persamaan pertama ini dan persamaan kedua biar sama-sama 2. Ini ya, biar sama-sama 2, berarti pada persamaan pertama itu kan dikali dengan 2, persamaan 2 dikali dengan 1. Nah, karena ini tidak muat di sebelah kanan, saya tuliskan di bawahnya ya. Persamaan pertama ini dikalikan 2. Jadi X kali 2 berarti 2X. Kemudian 4 kali 2 berarti 8Y. 3 kali 2 berarti 6Z. Sama dengan 10-nya juga dikalikan 2 jadinya 20. Kemudian persamaan 2 ini dikalikan 1. Dikalikan 1 berarti kan tetap ya. Jadi 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 15. Nah, kalian perhatikan di sini angkanya sudah sama-sama 2. Jadi yang mau kita hilangkan itu angkanya dibuat sama. Nah, sekarang biar X-nya hilang, ini berarti harus kita kurangkan ya. Kalau tandanya sama-sama positif, artinya 2X yang atas dan bawah ini sama-sama positif, atau sama-sama negatif, maka dikurangi. Kalau satunya positif, satunya negatif, maka di sininya ditambah ya, biar hilang. Nah, sekarang kita kurangi semuanya. 2X dikurangi 2X habis. 8Y dikurangi negatif 3Y. Berarti kan jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11Y. Karena negatif jadinya positif. Selanjutnya 6Z dikurangi 2Z. 6 dikurangi 2 berarti jadinya adalah positif 4Z. Nah, sama dengan 20 dikurangi 15, jadinya 5. Nah, setiap kita menghasilkan persamaan yang baru, kita beri nomor. Ya, tadi kan nomornya 1, 2, 3. Berarti nomor berikutnya adalah nomor 4. Nah, selanjutnya kita juga mengeliminasi lagi dari dua persamaan. Terserah kalian mau persamaan yang mana, tapi jangan yang 1 dan 2 kombinasinya. Jadi kalian boleh kombinasi 1 dan 3 atau 2 dan 3. Terserah kalian masing-masing. Nah, kalau di sini saya mau mengkombinasikan antara persamaan 2 dan 3. Ya, jadi saya tulis di sini dari persamaan 2 dan 3. Kalian mau persamaan 1 dan 3 boleh-boleh saja. Ya, terserah kalian. Tulis lagi di sini 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 15. Kemudian persamaan 3-nya 3X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 12. Nah, sekarang kita harus menentukan apa yang akan kita hilangkan. Nah, yang perlu diingat di sini, yang kalian hilangkan dari proses yang kedua ini, itu harus sama dengan yang kalian hilangkan pada
proses eliminasi yang pertama. Kalau yang eliminasi pertama itu kalian menghilangkan X, maka di eliminasi yang kedua kalian juga harus menghilangkan X. Karena tujuannya biar nanti muncul persamaan yang variabelnya Y dan Z. Jadi sama dengan persamaan baru yang baru kita temukan tadi. Hal ini berlaku kalau sistem persamaan linear 3 variabelnya itu bentuknya seperti ini. Jadi dia mengandung 3 buah persamaan yang masing-masing persamaannya lengkap mengandung X, Y, dan Z. Karena nanti di contoh berikutnya bentuk SPLTV-nya itu masih ada variasi yang lain. Jadi kalian harus paham mana yang dihilangkan untuk menemukan apa. Seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut di sini. Karena tadi di proses yang pertama kita menghilangkan X, maka di sini kita juga menghilangkan X-nya. Sekarang perhatikan koefisien. Di depan X pada persamaan pertama ini 2, yang persamaan kedua 3. Nah, seperti kalian mengeliminasi pada SPLDV waktu SMP, maka kalian kalikan. Ini 2X dikalikan berapa? Dan 3X dikalikan berapa? Ya jelas ya, 2X ini kita kalikan dengan 3, jadi silang. 2-nya dikali 3, 3-nya dikali 2, jadi kebalikannya. Kita tulis di sini. Nah, kemudian kita hitung masing-masing pada persamaan 1 dikalikan 3, jadinya 6X. Kemudian negatif 3 dikalikan 3 berarti jadinya negatif 9Y. 2 dikali 3 jadinya 6Z sama dengan 15 kali 3, 45. Kemudian yang kedua dikali 2 semua jadinya 6X dikurangi 4Y ditambah 2Z sama dengan 24. Nah, selanjutnya karena ini sama-sama 6X, 6X dan sama-sama positif, maka seperti yang tadi saya katakan, tinggal kita kurangi. Karena kalau sama-sama tandanya positif atau sama-sama negatif, dikurangi tadi ya. Kalau lawan tandanya itu berarti ditambahkan. Kita kurangkan berarti 6X kurangi 6X, habis ya. Negatif 9 dikurangi negatif 4, berarti kan sama saja negatif 9 ditambah 4 ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga di sini menjadi negatif 5Y. Kemudian 6Z dikurangi 2Z, berarti jadinya positif 4Z. 45 dikurangi 24 jadinya ya 21. Nah, muncul persamaan baru. Seperti yang tadi saya katakan, setiap kali menemukan persamaan baru kita beri nama. Misalnya ini lanjutannya tadi yaitu persamaan ke-5. Ini persamaan ke-5. Nah, selanjutnya tadi setelah pertama dan kedua itu mengeliminasi dari persamaan linear 3 variabel, langkah berikutnya kita eliminasi dari persamaan yang baru kita peroleh tadi ya. Jadi kita eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi lagi. Dari persamaan 4 dan 5, kita tuliskan yaitu 11Y ditambah 4Z sama dengan 5. Yang kedua, negatif 5Y ditambah 4Z sama dengan 21. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Kalian hilangkan sama seperti tadi. Kalian terserah mau menghilangkan Y atau menghilangkan Z-nya. Terserah kalian ya. Boleh masing-masing beda, tidak masalah. Nanti hasil akhirnya pasti akan sama. Nah, kebetulan di sini sudah sama-sama 4Z. Biar gampang ya, saya hilangkan 4Z-nya. Biar hemat perhitungan ya. Karena ini sudah sama-sama 4Z dan tandanya sama-sama positif, kita kurangkan. Lalu kita hitung seperti biasa. 11 dikurangi negatif 5, ingat negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi 11 ditambah 5 sama dengan 16Y. Nah, ini kan habis ya, 4Z kurangi 4Z. Kemudian 5 dikurangi 21, berarti kan negatif 16.
Nah, dari sini berarti Y sama dengan negatif 16 dibagi 16. Y sama dengan negatif 1. Jadi kita peroleh Y sama dengan negatif 1. Ingat, setiap muncul persamaan yang baru, kita tuliskan angka. Tadi 5, berarti ini persamaan ke 6. Y-nya sudah ketemu. Berarti yang belum ketemu kan X dan Z ya. Nah, dari persamaan 4 atau 5, nanti kalian substitusikan Y sama dengan negatif 1. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya di sini mau menggunakan persamaan yang keempat. Kalau kalian mau menggunakan persamaan kelima, boleh saja, terserah. Nah, di sini saya mau memasukkan persamaan 4 dan 6 untuk memasukkan Y-nya. Jadi persamaan 4 itu 11Y ditambah 4Z sama dengan 5. Padahal Y-nya tadi ketemu negatif 1. Berarti 11 kali negatif 1 ditambah 4Z sama dengan 5. Negatif 11 tambah 4Z sama dengan 5. Berarti 4Z sama dengan 5 negatif 11. Jadi positif 11 ya. Ini negatif jadi positif. Sehingga 4Z sama dengan 16. Z sama dengan 16 dibagi 4. Jadi diperoleh Z sama dengan 4. Ini persamaan berikutnya, yaitu persamaan ke-7. Kita beri nama 7. Nah, berikutnya kita tinggal mencari X ya, karena Y dan Z-nya tadi sudah ketemu, Y-nya negatif 1, Z-nya 4. Nah, untuk mencari X, kalian terserah mau menggunakan persamaan 1, 2, atau 3. Yang jelas bukan persamaan 4 dan 5, karena persamaan 4 dan 5 ini tadi tidak mengandung X ya. Sedangkan kita di sini mau mencari X. Di sini saya mau menggunakan persamaan 1 saja ya. Kalian terserah mau pakai 2 boleh, 3 juga boleh. Dari persamaan 1, kemudian Y-nya tadi ini persamaan 6, dan Z-nya tadi adalah persamaan 7. Kita tuliskan 7. Jadi dari persamaan 1, 6, dan 7 kita peroleh nilai X. X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 10. X ditambah 4 kali Y-nya negatif 1, Z-nya adalah 4. Berarti X 4 kali negatif 1 ya negatif 4, 3 kali 4 ya positif 12, sama dengan 10. Jadi X, nah negatif 4 tambah 12 berarti 8, sama dengan 10. Di sini diperoleh X sama dengan 10 dikurangi 8, jadi X-nya sama dengan 2. Nah, di sini sudah ketemu nilai X-nya 2, Y-nya negatif 1, dan Z-nya 4. Nah, untuk menuliskan penyelesaiannya, nanti dituliskan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. X-nya yaitu 2, Y-nya yaitu negatif 1, dan Z-nya yaitu 4. Kita tuliskan 2, negatif 1, 4. Ini adalah penyelesaian dari SPLTV yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2 ya. Di sini sama seperti tadi diketahui 3 persamaan. Hanya bedanya di sini untuk persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga ini masing-masing hanya mengandung 2 variabel. Tapi persamaan pertama ini mengandung 3 variabel ya. Jadi ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Secara umum caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita tuliskan di sini persamaan 1. Kemudian yang ini berarti persamaan 2, yang ini berarti persamaan 3. Nah, caranya persis seperti tadi, hanya ada sedikit nanti yang membedakan. Ya, kita ikuti langkahnya seperti tadi. Jadi, dari persamaan 1 dan 2, kita tuliskan persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 2, persamaan 2-nya adalah 5X dikurangi 2Z sama dengan 1. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita hilangkan ya, sama seperti tadi kita eliminasi. Di sini kan persamaan keduanya X dan Z ya. Jadi kita eliminasinya itu pilihannya hanya
menghilangkan X atau menghilangkan Z. Tidak mungkin menghilangkan Y karena persamaan 2 ini tidak mengandung Y, ya. Jadi terserah kalian mau menghilangkan mana. Nah, karena SPLTV ini pada masing-masing persamaannya itu tidak semuanya mengandung X, Y, dan Z, maka kita harus memperhatikan karakter dari masing-masing persamaan ini. Sehingga dalam mengambil keputusan kita mau menghilangkan X atau Z tadi, kita harus melihat persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ini kan yang diketahui variabel Y dan Z. Sehingga kita harus menemukan variabel Y dan Z dari proses eliminasi yang pertama. Ya, jadi biar nanti hasilnya itu mengandung Y dan Z, berarti yang harus kita hilangkan adalah X-nya. Ya, jadi dari 1 dan 2 ini kita harus menghilangkan X-nya, biar nanti muncul Y dan Z, karena di persamaan ketiga ini variabelnya Y dan Z, sehingga dari persamaan baru yang diperoleh dan persamaan ini nanti kita bisa peroleh nilai Y atau Z-nya, ya. Jadi kita hilangkan variabel X-nya. Untuk menghilangkan variabel X-nya, seperti tadi ya, kalinya silang. Yang atas berarti dikali 5, yang bawah berarti dikali 2. Ya, yang atas dikali 5. Kita tulis di sini kali 5. Kemudian yang bawah kita kali 2. Tulis di sini dikali 2. Kita hitung dikali 5 berarti yang atas menjadi 10x, kemudian ditambah 5y dikurangi 5z sama dengan negatif 10. Nah, yang kedua berarti jadi 10x dikurangi 4z sama dengan 2. Sama seperti tadi, ini sama-sama positif ya. Sama-sama positif 10. Kalau sama, tadi berarti kita kurangi. Kalau tandanya beda, berarti kita tambahkan ya. Nah, kita kurangi 10x dikurangi 10x habis. Ya, jadi tidak usah ditulis. Kemudian 5y dikurangi, yang bawah tidak mengandung y, berarti kan 0 ya. 5y dikurangi 0, kita tuliskan di sini 5y. Negatif 5z dikurangi negatif 4z. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Sehingga negatif 5z ditambah 4z jadinya negatif z ya. Utang 5 nyari utang 4, jadi utangnya masih 1. Negatif 10 dikurangi 2. Utang lagi, berarti utangnya menjadi 12. Negatif 12. Nah, setiap kita menjumpai atau menemukan persamaan yang baru, kita beri nama ya, namanya yaitu berarti urutannya nomor 4. Nah, sekarang persamaannya sudah muncul ini, persamaan 4, 5y dikurangi z sama dengan negatif 12. Persamaan 3, 3y ditambah 5z sama dengan 4. Jadi variabelnya kan sudah sama-sama y dan z ya, jadi langsung saja kita eliminasi. Jadi dari persamaan 3 dan persamaan 4. Kita eliminasi, tulis lagi di sini 3y ditambah 5z sama dengan 4. Yang kedua, 5y dikurangi z sama dengan negatif 12. Kemudian kita hilangkan, terserah kita eliminasi ya. Eliminasi Y atau Z terserah kalian. Nah, tapi di sini biar mudah dan tidak terlalu banyak menghitung, saya eliminasi yang Z-nya saja. Ya, jadi Z-nya kita hilangkan. Biar Z-nya hilang, kalikan silang. Yang atas ini kan 5, yang bawah 1. Berarti kalikan silang, yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Ya, jadi ini kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 5, biar Z-nya menjadi 5. Berarti tulis tetap 3y ditambah 5z sama dengan 4. Yang bawah dikali 5 semua, jadinya 25y dikurangi 5z sama dengan negatif 60. Nah, kemudian ini kan sudah sama-sama 55, tapi perhatikan tandanya itu beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Kalau beda, seperti yang tadi saya katakan, kita tambahkan ya. Kalau beda kita tambahkan, jadinya
3 tambah 25 jadinya 28Y. Ini habis ya. Sama dengan 4 dikurangi 60. Berapa? 4 dikurangi 60. Jadi 4 ditambah negatif 60. Plus ketemu min, jadinya min. 4 dikurangi 60 sama dengan negatif 56. Nah, karena ini negatif 56, jadinya Y-nya sudah ketemu, yaitu 56 dibagi 28 sama dengan berapa? 56 bagi 28? Ya, negatif 2. Ya, jadi Y-nya sudah ketemu, yaitu negatif 2. Kita beri nama persamaan ke-5. Kemudian karena Y-nya sudah ketemu, berarti tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai dari X dan Z. Nah, untuk mencari nilai X dan Z, sama seperti tadi, kita lakukan juga metode substitusi. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan persamaan 1, 2, dan 3. Kalian sebenarnya terserah mau memasukkan ke persamaan 1, 2, atau 3, terserah kalian. Tapi di sini karena Y-nya sudah ketemu negatif 2, dan di sini persamaan yang simple, yang sederhana itu kan persamaan yang nomor 3 ini ya. Persamaan nomor 3 ini kan simple, sudah mengandung Y. Kalau persamaan 2 tidak mengandung Y, jadi kita tidak mungkin mau menggunakan persamaan yang kedua ya. Kemudian kalau persamaan pertama ini mengandung Y, kita bisa masukkan Y-nya atau kita bisa substitusikan Y-nya di sini, tapi nanti dia masih mengandung X dan Z ya. Boleh saja, berarti nanti kita lakukan eliminasi lagi dengan yang nomor 2 yang sama-sama mengandung X dan Z, sehingga nanti bisa ketemu X dan Z-nya itu berapa. Tapi biar mempermudah perhitungan, saya langsung masukkan ke sini, ke persamaan yang nomor 3 yang mengandung Y dan Z yang simple ya. Jadi dari persamaan 3 dan persamaan 5. 3Y ditambah 5Z sama dengan 4. Y-nya ketemu negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2 tambah 5Z sama dengan 4. Negatif 6 tambah 5Z sama dengan 4. Jadinya 5Z sama dengan 4 ditambah 6, yaitu 10. Jadi Z sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Z-nya sudah ketemu 2. Kita tulis ini sebagai persamaan yang ke-6. Z sudah ketemu, Y sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari X. Nah, sama seperti tadi, kalian bisa mensubstitusikan ke persamaan 1 atau 2, terserah kalian. Karena kita mau mencari X, jadi kita tidak mungkin memasukkan ke persamaan 3, karena persamaan 3 ini tidak mengandung X. Kita bisa memasukkan ke 1 atau 2, hanya kalau memasukkan ke persamaan 1, kita harus mensubstitusikan nilai Y dan Z-nya. Tapi kalau kita mau menggunakan persamaan 2, kita cukup mensubstitusikan nilai dari Z-nya. Jadi tidak perlu banyak menghitung ya. Jadi di sini saya mau menggunakan persamaan yang kedua dan ke-6. Nah, persamaan 2 ini kan kita butuh Z ya. Jadi kita gabungkan dengan persamaan yang ke-6. Persamaan 2 yaitu 5X dikurangi 2Z sama dengan 1. Berarti 5X dikurangi 2 kali 2 sama dengan 1. Kita hitung di sini. 5X dikurangi 4 sama dengan 1. 5X sama dengan 1 ditambah 4. Kalau di sini dikurangi berarti jadi ditambah ya. 1 tambah 4 jadinya 5. Sehingga X-nya ketemunya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, di sini sudah ketemu nilai dari X, Y, dan Z. Tinggal kita tuliskan dalam bentuk penyelesaian, yaitu dalam kurung X, Y, Z. Ingat urutannya selalu X, Y, Z. Jadi 1, Y-nya negatif 2, Z-nya adalah 2. Ini adalah penyelesaian untuk soal yang nomor 2. Lebih simpel dari soal yang nomor 1 tadi ya.
Berikutnya kita lanjut ke contoh soal yang terakhir di video ini. Ya, jadi ini bentuknya lain dari yang nomor 1 dan 2. Kalau tadi X, Y, dan Z-nya itu ada di atas atau sebagai pembilang. Kalau di sini X, Y, dan Z-nya itu di bawah. Jadi posisinya sebagai penyebut ya. Persamaan yang pertama ini 1 per X, 4 per Y. 4 per Y itu kan sama saja 4 kali 1 per Y. Ya, kemudian 2 per X ya, 2 kali 1 per X dan seterusnya. Nah, jadi bentuk ini itu sama saja 1 per X ditambah 4 kali 1 per Y sama dengan 1. Kemudian bentuk yang ini sama saja negatif 2 kali 1 per X ditambah 10 kali 1 per Z sama dengan 4. Dan yang ketiga ini sama saja 8 kali 1 per Y dikurangi 15 kali 1 per Z sama dengan 1. Ini ya. Nah, untuk memudahkan itu kita misalkan. Kalau bentuknya seperti ini kita misalkan 1 per X ini jadi sebuah variabel lain ya. Biar gampang saya tuliskan di sini A ya. 1 per X itu A, 1 per Y itu sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Karena 1 per X, 1 per Y, 1 per Z itu tadi kita misalkan dengan A, B, dan C, kita ubah persamaan 1 ini ke dalam bentuk A, B, atau C. Dan persamaan 2 serta persamaan 3-nya juga. Ya, yang persamaan pertama 1 per X tadi adalah A, ditambah 1 per Y adalah B. Jadi kita tuliskan A tambah 4B sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang pertama. Yang kedua, negatif 2, 1 per X adalah A, ditambah 10, 1 per Z adalah C, sama dengan 4. Kita tulis sebagai persamaan kedua. Sama untuk persamaan yang ketiga, kita tulis juga jadinya 8, 1 per Y adalah B ini ya, dikurangi 15, 1 per Z adalah C, sama dengan 1. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, jadi persamaan ini nanti ini yang akan kita selesaikan ya, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal yang disediakan. Sama seperti tadi ya, jadi dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Dari persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan persamaan satunya adalah A ditambah 4B sama dengan 1 negatif 2A ditambah 10C sama dengan 4. Kita hilangkan ya. Jadi karena bentuknya itu AB, yang kedua AC, jadi yang bisa kita hilangkan adalah A-nya. Tidak mungkin kita menghilangkan B karena persamaan 2 tidak mengandung B. Dan kita juga tidak mungkin menghilangkan C karena persamaan satunya tidak ada C. Ya, jadi satu dan hanya satu yang bisa kita hilangkan yaitu adalah A-nya. Seperti biasa kita kalikan silang, yang atas ini 1 berarti kita kalikan dengan 2. Yang bawah 2 berarti kita kalikan dengan 1. Sama seperti SMP kalian sudah pernah ya. Kemudian kita hitung dikali 2 jadi 2A ditambah 8B sama dengan 2. Yang bawah negatif 2A ditambah 10C sama dengan 4. Nah, sudah sama-sama 2, tapi ini tandanya tidak. Yang satu positif, yang satu negatif, maka kita tambahkan. Kalau tandanya sama, kita kurangkan. Kita tambahkan 2 ditambah negatif 2 kan habis. Tinggal sisanya adalah 8B ditambah 10C sama dengan 2 tambah 4, yaitu 6. Nah, muncul persamaan baru, kita beri nama persamaan berikutnya, yaitu persamaan 4. Nah, sekarang kita perhatikan, persamaan 3 itu variabelnya BC. Persamaan 4 itu variabelnya juga BC. Jadi bisa langsung kita eliminasi dari persamaan 3 dan persamaan 4. Kita eliminasi, tuliskan 8B dikurangi 15C 1 persamaan 4-nya.
8B ditambah 10. C sama dengan 6. Perhatikan di sini kebetulan angkanya sudah sama-sama 8. Jadi bisa langsung kita hilangkan. Kalian terserah sebenarnya mau menghilangkan C juga boleh, tapi kalau ada yang mudah kenapa kita ambil yang susah ya. Jadi kita hilangkan B-nya saja karena sudah sama, langsung kita kurangi. Sehingga negatif 15C dikurangi 10, jadinya negatif 25C sama dengan 1 dikurangi 6, jadinya negatif 5, sehingga diperoleh C-nya sama dengan negatif 5 dibagi negatif 25. Ini kan bisa disederhanakan ya, jadi C-nya sama dengan 1 per 5. Ini adalah persamaan ke-5. Nah, C-nya sudah ketemu yaitu 1 per 5. Nah, berarti berikutnya kita mencari A dan B. Karena C-nya sudah ketemu, nah di sini persamaannya itu yang pertama itu A dan B. Jadi kita tidak mungkin pakai persamaan yang pertama dan kelima karena ini yang diketahui C. Kemudian persamaan kedua itu A dan C. Berarti mungkin kita gunakan persamaan yang kedua nanti menghasilkan A. Dan yang persamaan ketiga itu B dan C ini juga mungkin. Dengan persamaan ketiga nanti kita bisa memperoleh B-nya. Jadi terserah kalian ya mau pakai yang mana. Yang jelas bukan persamaan yang pertama dulu karena ini yang diketahui adalah C. Ya, jadi di sini saya mau menggunakan persamaan yang kedua untuk mencari A-nya. Kalian terserah mau pakai yang mana. Yang jelas bukan yang pertama dulu. Saya tuliskan dari persamaan 2 dan 5. Persamaan 2 yaitu negatif 2A ditambah 10C sama dengan 4. Nah, negatif 2A tambah C-nya kita ganti 1 per 5 sama dengan 4. Ini kan bisa dicoret ya. Jadi 2. Negatif 2A ditambah 2 sama dengan 4. Negatif 2A sama dengan 4 dikurangi 2, jadinya 2. Jadi A-nya sama dengan 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, ini A-nya sudah ketemu. Kita beri nama sebagai persamaan yang ke-6. Lanjutannya tadi. A-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu. Berarti kita mau mencari B. Nah, di sini persamaannya kan ada 1, 2, 3, atau persamaan 4 terserah ya. Karena di sini C-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama untuk memperoleh B. Kemudian persamaan 2 tidak mungkin ya, karena di sini kita tujuannya mencari B. Nah, persamaan ketiga kita lihat di sini juga mengandung B. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ketiga. Atau kita bisa menggunakan persamaan yang keempat karena ini juga sama mengandung B ya. Selera kalian lah mau menggunakan yang mana. Nah, di sini saya mau menggunakan persamaan yang pertama ini karena angkanya menurut saya itu simple ya. Jadi saya ambil dari persamaan 1 dan karena di sini kita membutuhkan A, berarti kita mengambil persamaan yang ke-6. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 6. A ditambah 4B sama dengan 1. A-nya tadi adalah negatif 1 ditambah 4B sama dengan 1. Jadi 4B sama dengan 1, ingat negatif jadi positif, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga B-nya sama dengan 2 dibagi 4 sama dengan 2 per 4, ya kan? 2 per 4 ini kan bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi ini adalah nilai dari B-nya. Nah, nilai A sudah ketemu, B sudah ketemu, dan C sudah ketemu. Tapi kalian jangan bangga dulu. Ingat, himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, dan Z. Karena tadi SPLTV-nya itu variabelnya X, Y, dan Z. Jadi kalau sudah ketemu A, B, dan C-nya, jangan lupa untuk dikembalikan ke bentuk asal. Ya, jadi A-nya sama dengan negatif 1. Padahal A tadi adalah 1 per X sama dengan negatif 1. Kita kalikan silang ya. Nah, negatif X. Negatif X sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Ini nilai X-nya.
Kemudian kita cari nilai Y-nya. Nah, tadi sudah ketemu B sama dengan 1/2. B adalah 1/Y sama dengan 1/2. Nah, kita kalikan silang. Berarti Y kali 1, Y, 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi Y-nya sudah ketemu, yaitu 2. Tinggal satu lagi yang belum ketemu, yaitu adalah nilai dari Z-nya. Kita peroleh dari C. C itu 1/5. Ya, padahal C itu adalah 1/Z sama dengan 1/5. Nah, kita kalikan silang 1 kali Z. Ini ya, 1 kali Z. 1 kali Z sama dengan Z. Kemudian kalikan silang ini 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi Z-nya sudah ketemu, yaitu 5. Nah, jadi penyelesaian dari soal yang nomor 3 ini adalah seperti biasa, penyelesaian itu X, Y, Z. Jadi kita tuliskan X-nya negatif 1, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 5. Jadi ini adalah penyelesaian untuk soal yang nomor terakhir. Ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan latihan soal untuk menguji seberapa besar pemahaman, seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan dari tadi ya. Nah, ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang tadi sudah disampaikan. Jika kalian masih kebingungan terhadap materinya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di lain kesempatan. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah nyata ya. Jadi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.